Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada ulama-ulama, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz yang hadir pada acara ini, tokoh masyarakat, dan juga alhamdulillah tim hadrah semuanya yang hadir pada acara ini, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati juga alhamdulillah wabil khusus hadir di depan kita Ustadz Ahmad Rian, lalu juga ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf, lalu juga yang saya hormati, yang saya muliakan sahibul bait yang tidak saya sebutkan namanya tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya, dan juga daripada panitia penyelenggara acara yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahannya semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, keberkahan, panjang umur, sehingga alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umatnya, yang insya Allah kita semua termasuk daripada sebaik-baiknya umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita hadir di dalam acara, di mana acara yaitu bersolawat dan membaca maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi acara ini diadakan di akhir bulan, awal insyaallah awal tahun baru. Ya, betul. Maka marilah sama-sama kita pada hari ini datang ke sini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke sini niatnya untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kita. Kita introspeksi diri kita dulu, baru introspeksi orang lain. Hitung-hitung kesalahan kita. Apakah di tahun 2022 kemarin kita udah yakin banyak ibadah yang sudah kita lakukan, udah banyak amal-amal kebaikan yang kita lakukan? Kita udah bisa banggain kedua orang tua kita apa belum? Kita udah makin taat kepada Allah apa belum? Apakah hati ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah lisan ini selalu berzikir kepadanya? Apakah lisan ini selalu bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba mari sama-sama malam ini tanamkan dalam hati kita ialah rasa penyesalan diri kita. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pasti udah ada yang lalai. Betul? Pasti kita semua ini lalai. Manusia tempatnya salah dan lupa. Di antara kita pasti ada yang ghaflah, ada yang lalai. Di saat azan berkumandang di tahun kemarin, di tahun ini 2022, ada azan berkumandang kita nggak jawab. Di saat orang udah azan kita nggak sholat.
Di saat kita lagi menyendiri, kita bukannya berzikir, malah banyakin maksiat. Bukannya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memandangnya. Maka oleh karena itu marilah kita introspeksi diri kita. Apakah kita udah yakin cukup amalan kita? Cukup apa tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana Ini pada ngantuk gimana nih? Semangat. Ya. Itu di luar sana lagi pada senang-senang. Kita juga hari ini senang apa? Karena pengen introspeksi diri. Kita pengen di tahun ke depannya menjadi tahun lebih baik lagi. Ya, tahun untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin dekat hubungan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Innal insana lafi khusr. Yang artinya demi masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sungguh manusia dalam keadaan merugi. Apa yang dimaksud merugi? Ini kita ini tadi yang kadang-kadang ghaflah, kita ini lalai. Sibuk sama diri kita sendiri. Sibuk sama diri kita sendiri. Apabila kita punya orang tua, kita berbakti sama orang tua. Apakah kita telah lupa? Apabila di antara kita ada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, apakah kita lupa untuk membacakan doa untuk mereka? Ini enggak, kita malah duduk, kita malah ngobrol-ngobrol, gibah dan seterusnya. Lebih banyak. Bahkan kita maksiat hati, maksiat zahir banyak. Insya Allah yang hadir pada acara ini bukan orang-orang seperti ini ya. Orang-orang soleh dan soleha semuanya. Bercahaya wajahnya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Lantas siapalah orang-orang yang beruntung? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah orang-orang yang saling menasihati satu sama lain tentang kebenaran dan juga orang-orang yang sabar. Inilah orang-orang yang beruntung. Tapi ingat, apabila di antara kita ada yang rajin ibadahnya, kita yakin ibadah kita sudah semaksimal mungkin, sholat tahajud kita mantap, sholat qiyamul lail kita bagus dan seterusnya, amalan sunnah dijalankan, jangan ada rasa sombong di dalam diri kita. Al-Imam Ibn Athaillah As-Skandari, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa di antara kita melakukan suatu amalan, amal ibadah, kita beribadah kepada Allah, mencari ilmu ataupun berpuasa, itu semua kita laksanakan dan di dalam hati kita ada rasa, saya ini bisa berpuasa karena saya memang bisa, karena diri saya memang hebat. Saya ini bisa menuntut ilmu karena saya memang hebat, memang udah saya paling top. Atau saya bisa melakukan suatu amal ibadah, saya sholat lima waktu dan seterusnya, mengatakan bahwasanya ini gara-gara diri saya ini kayak begini hebat dan seterusnya. Hati-hati. Imam Ibn Athaillah As-Skandari mengatakan, jika ada orang seperti ini, ketahuilah dialah orang yang telah tergelincir daripada bisikan syaitan. Ini hati-hati. Lantas bagaimana? Itu semua adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita bisa beribadah, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat keberkahan, diberikan nikmat panjang umur, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memandang kita, tapi kitanya yang kadang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Hati ini dipenuhi dengan hal-hal dunia. Nah, sebagaimana kita tahu dunia ialah pangkal daripada kesalahan. Ad-dunya ra'su min kulli khati'at. Dunia itu pangkal rambut daripada seluruh kesalahan. Kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap
Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita memiliki rasa suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kita punya rasa berburuk sangka kepada Allah. Hati-hati. Jangan sampai ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung daripada prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalamnya, di dalam diri dia, maka aku mengingat dia di dalam diriku. Allah Maha baik memandang kita. Kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, Allah bersama kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa mengalahkan, yang maha perkasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, segala-galanya miliknya. Maka kita di sini hadir di sini bersalawat kepada baginda Rasulullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan ini semua menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi orang yang lebih taat. Kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pandangan. Makanya datang ke sini dengan khusyuk, tanamkan rasa cinta ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk sama diri kita. Kadang anak muda nih suka hadir ke dalam acara maulid, dalam majelis taklim, sedang ada yang bicara atau ada pembacaan maulid, ia lebih sibuk main HP. Ia lebih sibuk ngobrol sama teman-temannya. Ya. Pengen dicintai sama Allah apa tidak? Kita semua pengen, makanya khusyuk. Allah sedang memandang kita. Di dalam seluruh keadaan kita, Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Kita berbuat dosa, Allah masih ngelihat kita. Kita ini kalau udah buat maksiat, udah banyak siang dan malam. Betul? Betul apa betul? Tapi Allah menjawab kita. Allah bilang kepada kita apa? Dalam hadis qudsinya Allah bilang, "Ya ibadi, wahai hambaku." Masih dianggap sebagai hamba kita ini. "Wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya engkau telah bermaksiat kepadaku, telah berbuat dosa kepadaku di siang dan malam harinya. "Wa ana aghfiru dzunuban jami'an." Dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuni kalian. Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kita dengan sebaik-baiknya pandangan. Masya Allah. Maka oleh karena itu hadirin hadirat, kita juga di sini ingin selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara paling termudahnya ya seperti ini, kita datang di dalam majelis, kita berkumpul, kita mendengarkan tentang kisah-kisah baginda Nabi Muhammad. Karena kenapa? Kita harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kita mencintai Nabi, di saat kita mengikuti Nabi, otomatis Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita semua. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya berfirman, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, jikalau kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, maka ikutilah aku, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Allah Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlakul karimah beliau. Ini adik-adik kita nih. Ini alhamdulillah, kita bersyukur. Di kampung kita masih ada anak-anak kecil, masih ada remaja-remaja yang pengen
pengen datang ke dalam majelis ilmu, pengen datang ke dalam majelis taklim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penerus-penerus bangsa kita. Bagaimana mereka ingin mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu cara paling mudahnya datang ke dalam majelis-majelis ilmu, apalagi majelis maulid. Karena kenapa? Di dalam majelis maulid dibacakan sirah nabawiyah, dibacakan manaqib baginda Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih semangat? Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak bisa panjang lebar, hanya ini dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ingat, intinya kita hadir pada acara ini di sini untuk berharap mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Saya punya berita bagus nih buat ibu-ibu nih khususnya ya. Nih, saya bingung setiap ada acara pasti ibu-ibu yang paling banyak ya. Pasti ibu-ibu yang paling banyak, masya Allah. Ini ada berita insya Allah menggembirakan. Sedikit lagi akan tayang lagi sinetron Raden Kian Santang ya. Semoga mudah-mudahan bukan hanya menjadi sekedar tontonan, tapi menjadi tuntunan ya. Insya Allah ada nilai-nilai dakwahnya juga, insya Allah akan dimasukkan, dan insya Allah adik-adik kita biar bisa belajar juga ya. Amin amin ya rabbal.